Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sis. Gimana kabarnya untuk hari ini? Sehat, alhamdulillah. Udah kayak anak sekolah ya. Oke, alhamdulillah kalau kamu sehat-sehat aja, bro and sis. Dan itulah yang Erik harapin ya. Dan semoga kamu juga selalu bahagia, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini sekarang kita ada di Jalan Yosudarso, bro and sis. Jalan Yosudarso, Kota Madiun. Suasananya seperti ini sore hari ya, cukup lengang lalu lintasnya. Jadi kalau kamu pengen motoran tapi ya jangan sampai ngebut-ngebut lah ya, itu bisa banget kesini, bro and sis. Ini kita riding sore santai aja. Itu kalau kamu lihat ada ini ya, cerobong asap, bro and sis. Di depan kita, di sebelah kanan kita itu adalah pabrik gula Rejo Agung. Ya, kita agak sedikit melambat aja biar supaya kita bisa nge-shoot kawasan yang ada di pabrik gula Rejo Agung ini, bro and sis. Inilah penampakannya ya, Rejo Agung. Nah, Erik pengen juga nih ya tahu sejarah tentang pabrik gula Rejo Agung ini, bro and sis. Dan kemungkinan insya Allah nanti kita bisa ngevlog sambil nyeritain sejarah dari pabrik gula Rejo Agung ini. Keren kan? Tapi sorry, mohon maaf banget untuk kali ini mungkin belum ya, karena Erik juga belum ada sumber yang tepat, belum ada sumber yang terpercaya mengenai hal ini, Francis. Kita riding aja santai dulu, oke? Ya, bro and sis, sekali lagi Erik ingetin, jangan lupa untuk share video yang ada di Cahdulan Motovlog ya. Semuanya share aja nggak apa-apa, ke teman-teman kamu, ke sanak saudara kamu, ke siapapun itu. Langsung aja share. Udah Erik kasih izin. Dan yang pasti kamu juga harus nih ya untuk subscribe. Ayo, ayo, kita keburu lampu merah. Kita mau belok kiri, Francis. Kalau lurus terus itu menuju ke Surabaya. Jadi kalau lurus ke sana terus itu arah menuju Surabaya, bro and sis ya. Ini kita ke ring road aja sambil mantau pemandangan yang ada di ring road untuk sore hari ini. Seperti apakah pemandangannya? Kelihatannya cukup kondusif untuk sore hari ini ya, bro and sis. Lalu lintas juga berjalan dengan lancar, tidak begitu ramai, bahkan kalau boleh Erik bilang cenderung sepi ya. Kita jalan pelan aja ya, bro and sis ya. Itu jalan menuju mana ya? Erik belum pernah ke situ, bro and sis. Terus terang aja nih ya. Yo, masih Wong Madiun tapi mungkin perlu nanti dipantau menuju kemananya ya. Di depan kita ada motor Matic terbaru dari pabrikan masing-masing. Ini juga jadi hampir ini ya 50-50 mungkin ya, bro and sis ya. Populasi dari sepeda motor yang ada di Kota Madiun. Nah, itu Matic lagi. Maksudnya 50-50, yang 50% itu Matic, yang 50% lagi motor manual ya. Dan penjualan setiap tahunnya juga, waduh, bikin Erik tercengang ya. Ternyata bisa terjual sampai ribuan unit. Waduh, itu setiap tahunnya seperti itu ya.
Dan mungkin Francis semuanya juga tahu, kalau pas kebetulan kita ada di jalan raya ya, itu kadang kita kan ketemu sama truk yang membawa unit-unit motor yang baru, ya kan. Itu ada berapa unit motor aja yang ada di situ, ya kan. Itu setiap harinya terjadi seperti itu, Francis. Bisa kebayangkan ya, berapa ribu unit aja yang terlahir setiap harinya. Sedangkan mungkin jalan yang ada di Indonesia ini tidak berkembang begitu signifikan ya. Pelebaran juga nggak mungkin kan terjadi pelebaran setiap tahun seperti itu ya, Francis ya. Mungkin kalau jalur alternatif bisa sih ya, tapi kan nggak setiap tahunnya juga dibikin seperti itu, Francis. Dan herannya juga, motor sekian ribu itu juga banyak banget yang beli juga gitu. Bahkan itu udah dibilang laku seperti itu ya, Francis ya. Ya mudah-mudahan aja semua bisa berjalan dengan lancar ya, amin. Ya, mengenai motor matic dan juga manual, itu kamu suka yang mana, Francis? Yang matic. Ya, mungkin di awal-awal diproduksinya motor matic atau keluarnya motor matic, itu motor matic sempat dipandang sebelah mata ya, Francis ya, karena banyak sekali isu-isu negatif yang keluar berkenaan dengan motor matic, seperti tenaganya nggak terlalu kuat. Ada juga pertanyaan, bisa nanjak nggak tuh motor matic dan sebagainya. Terus mungkin apa lagi ya waktu itu ya, Francis, perawatannya sulit ya, seperti itu dan lain sebagainya. Atau mungkin motor matic kurang maco, itu seperti pendapat Erik waktu itu. Maaf ya, motor matic, akhirnya Erik menggunakan matic juga nih, Francis. Waduh, Erik walat. Ya, jadi banyak sekali rumor, isu-isu negatif yang terjadi yang berkenaan dengan motor matic gitu, Francis. Dan akhirnya di tahun-tahun belakangan ini banyak sekali motor matic yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahkan bisa dibilang 50-50, kalau mungkin Erik bilang seperti itu ya. Kalau salah mungkin bisa direvisi, Francis. Seperti itu. Dan untuk perawatannya motor matic, nah ini mungkin yang dulu ditakutkan oleh teman-teman ya, para pengguna baru dari motor matic. Jadi motor matic itu, Francis, itu sebenarnya perawatannya juga nggak sulit-sulit banget ya. Hampir seperti motor manual biasa, seperti itu. Kalau mungkin ada sesuatu hal yang berbeda dari motor matic dengan motor manual, udah otomatis ya, seperti sistem penggeraknya, seperti itu. Dimana motor manual itu menggunakan rantai, untuk yang matic menggunakan fan belt, seperti itu ya, Francis ya. Terus cara kerja mesin yang manual ada persneling, dan yang matic tidak ada persneling, tidak ada kopling, seperti itu ya. Kalau kita ngomongin tentang perawatan motor matic ya, itu sebenarnya juga sangat mudah. Hal pertama yang bisa kita lakukan setiap harinya, Francis, itu adalah manasin motor ya. Jadi walaupun motor matic ya, apapun itu mereknya dan juga jenisnya, Erik yakin banget kalau manasin motor di saat akan digunakan ya, biasanya di pagi hari, itu sangat berguna banget dengan kelangsungan hidup dari motor matic itu sendiri, Francis. Dari keawatan motor matic itu sendiri. Ini kita ada di depan Wisma Haji Kota Madiun, Francis. Seperti ini kawasannya. Ya, manasin motor matic setiap hari itu juga penting banget ya, Francis. Kalau bisa di ini pakai kick starter kalau ada ya.
kalau ada pakai Kickstarter seperti itu, Francis. Lebih baik pakai itu daripada kamu pakai yang double starter. Karena itu juga akan memakan usia dari aki juga, Francis. Jadi kalau kamu pakai Kickstarter itu bisa membantu aki untuk bertahan hidup lebih lama lagi, gitu maksudnya. Dan memanasin motor di pagi hari sebelum kita pakai itu juga akan bikin awet mesin. Alasannya, sebentar. Alasannya karena mesin udah ada persiapan sebelum digunakan ya, Francis ya. Jadi oli itu sudah mulai berkeliling, beredar, alah kayak koran. Ya pokoknya itulah ya. Jadi oli itu udah melumasi seluruh bagian mesin. Itu, Francis. Jadi ketika kita jalan, itu kondisi sudah baik seperti itu. Semua part-part mesin itu sudah terlumasi dengan oli. Gitu, Francis. Terus apa lagi ya? Mungkin seperti yang Erik bilang di video yang sebelumnya, perawatan rutin salah satunya dengan mengganti oli ya. Jadi kita bisa mengganti oli dengan rutin ya, Francis ya. Untuk jenis oli ataupun mereknya itu Erik serahin aja deh ke kamu. Atau mungkin kamu bisa browsing ya, Francis ya, mengenai oli dan jenis ataupun mereknya yang bagus buat motor matic kamu, Francis. Karena ada beberapa mekanik jahat itu yang menggunakan oli yang tidak seharusnya digunakan untuk motor matic. Mungkin ya itu bukan sesuatu yang buruk juga, asalkan satu catatannya, dia tahu mekanisme atau cara kerja dari mesin seperti itu ya, Francis ya. Dia tahu perawatannya, dia tahu istilahnya seluk-beluk dari mesin motor matic itu sendiri. Itu nggak apa-apa ya, Francis ya. Dan bahkan ada beberapa teman-teman Erik itu yang melakukan hal itu. Jadi dia menggunakan oli yang seharusnya tidak digunakan oleh motor matic seperti itu. Itu ya, Francis ya. Terus apalagi ya? Tadi panasin setiap hari, udah ganti oli yang seharusnya itu ya, Francis. Itu juga sudah. Oh ya, Erik ingetin lagi ya. Mungkin ganti oli ini antara satu dengan orang yang lain itu juga berbeda ya, Francis ya, metodenya. Jadi ada yang menggunakan jangka waktu, misalkan per bulan, per 2 bulan, atau per 3 bulan seperti itu. Ada juga yang menggunakan jarak. Kalau Erik lebih memilih jarak ya, Francis ya. Kenapa? Karena kalau waktu kita menggunakan metode waktu itu belum tentu ini ya, Francis ya, belum tentu akurat. Karena belum tentu kan di 1 bulan ini kita telah melampaui 2000 km. 1 bulan depan mungkin kita hanya 1000 km dan sebagainya, seperti itu ya. Dan bahkan mungkin di 1 bulan itu kita melakukan perjalanan yang cukup jauh, seperti Madiun Surabaya, itu jaraknya sekitar hampir 200 km ya, Francis. Sebentar, Erik harus cek nih ya. Ya, jadi itu, Francis, mengenai perawatan motor matic ya. Salah satunya yang udah Erik sebutin tadi, kita wajib untuk manasin motor sebelum kita pakai, apalagi di pagi hari. Antara 5 sampai 10 menit itu udah cukup banget. Ya jangan sampai 10 menit lah ya. 3 sampai 10 menit itu udah cukup.
Terus apa lagi ya Francis? Tadi yang kedua, oli, penggantian oli secara rutin itu baik banget kamu lakukan untuk perawatan motor matic kamu, gitu Francis. Kita ada di lampu merah lagi. Kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, sambil menunggu rambu lalu lintas, Erik ingetin lagi untuk subscribe ya, Francis. Kasih komen juga. Atau kamu bisa atau kamu bisa share video-video yang ada di Cahdolan Motovlog untuk kali ini. Kita melaju lagi. Iya. RTH 501 Jalan Urip Sumarjo, Francis. Kalau kita melintas di sini kita harus hati-hati karena banyak sekali ini. Aduh, speed bump. Apa ya? Namanya apa itu? Sorry kalau Erik salah sebut ya, Francis ya. Ini atau apa ya itu namanya? Polisi tidur? Bukan. Tebak gambar. Apakah nama dari yang Erik lewatin ini, Francis? Iya. A. Speed bump. B. Polisi tidur. Atau C. Apa ya? Isi sendiri. Ini karena kita ada di kawasan militer. Ini ya bro ya. Makanya ada ini speed bump ini ya. Ya, ada nggak berani jalan cepat. Kalau di sini itu ada rekan yang pakai motor roda 3 juga, Francis. Ternyata dia menguntit dari belakang. Ya, Erik lanjutin ya mengenai perawatan sepeda motor matic. Dan kita juga wajib untuk ngecek, nah ini aki ya Francis ya, aki dan juga businya, terutama aki. Sorry. Kalau di motor-motor matic keluaran yang terbaru itu indikator dari aki udah kelihatan ya Francis ya. Jadi kalau kamu mau ganti aki harus kapan harus ganti aki, kapan ini ngecek akinya, oke lagi. Itu mudah banget. Tapi kalau motor yang keluaran tahun-tahun lawas seperti punyanya Erik ini, Francis, sebenarnya bisa dipasang indikator, tapi belum sempat aja nih ya Francis ya. Itu kalau motor lawas seperti ini harus lebih aware ya, terutama di saat kita mau starter motor itu ada indikasi cekek. Nah, itu wajib nih kita cek ulang ya Francis ya, karena takutnya pada saat kita di jalan motor matic kita tidak bisa kita nyalakan seperti itu Francis. Kalau kamu yang bisa mungkin nyetater dengan kickstarter, dengan mengangkat motor biasanya itu nggak apa-apa. Tapi untuk yang cewek-cewek ini ya, itu wajib nih ya memperhatikan aki ini. Dan yang nggak kalah penting dari aki, busi juga Francis. Busi motor matic itu juga wajib kita perhatikan ya Francis ya. Wajib, hukumnya wajib. Ini kita ada di depan Taman Bantaran. Wah, kita belok ke kiri aja ya Francis ya. Ini Kutha Madiun ngangeni. Iya, itu slogan itu emang benar banget Francis. Kutha Madiun wis toh, pokoknya kutha yang paling ngangeni wis. Kanggoku ya. Terus apalagi ya? Aki sudah, oli sudah, ganti oli. Terus tadi yang pertama kita harus panasin setiap harinya
Terus ini fan belt, iya itu Brancis. Jadi motor matic itu berbeda banget dengan motor manual ya Brancis ya. Seperti beda motor yang lainnya itu berbeda banget. Penggeraknya juga berbeda. Oleh karena itu kita harus aware, kita harus menaruh lebih banyak ya perhatian ke fan belt ini Brancis. Jadi fan belt ini, maaf ini bukannya Erik menggurui ya, buat kamu para suhu mungkin informasi ini nggak penting. Jadi fan belt ini adalah alat penggerak untuk motor matic ya Brancis ya. Kalau di motor yang biasanya di motor-motor manual itu ibaratkan rantai penggeraknya itu. Nah kalau di motor kita, di motor matic itu kita menggunakan fan belt ini Brancis gitu. Dan fan belt ini terbuat dari karet, jadi tidak terbuat dari besi seperti rantai motor yang biasanya. Oleh karena itu kita perlu nih ya untuk menaruh perhatian yang lebih terhadap fan belt ini Brancis. Dan usia fan belt itu antara 2 sampai 3 tahun ya Brancis ya. Jadi kalau mungkin motor maticmu udah lama tidak mengganti fan belt, yang mungkin usianya sudah sampai 2 atau 3 tahun, apa meneh sampai petang tahun, itu kamu wajib berhati-hati. Atau mungkin alangkah lebih baiknya kalau kamu menggantinya ya Brancis ya, biar supaya perjalanan kamu lancar, nyaman, seperti itu. Ya, harga, kalau kita ngomongin soal harga dari fan belt itu bervariasi ya. Ada yang KW, ada yang ori, dan itu juga tergantung dari jenis motornya, tergantung dari merek motornya juga ya Brancis ya. Ya taruhlah 100 sampai 200 ribu lah harga fan belt yang ori ya. Untuk yang KW mungkin sekitar 75-an ribu. Gini. Ini kita masuk di Jalan Pahlawan. Ya, kita wisata lagi Brancis. Kita wisata lagi di Pahlawan Street Center ini motor matic. Apalagi yang perlu diperhatikan, kalau ban itu seperti motor ini ya, manual yang lainnya ya Brancis ya. Kalau udah gundul, hulirnya sudah mulai berkurang banyak, itu wajib untuk menggantinya. Ada. Ya mungkin sedikit tips juga, kalau motor matic kamu masih ada kickstarternya ya Brancis ya, alangkah lebih baiknya kalau kamu menghidupkan atau manasin motor itu pakai kickstarter aja, terutama di saat pertama kali ya, atau di pagi hari Brancis. Karena itu bisa membantu umur dari aki motor matic kamu Brancis. Ya mungkin ada pertanyaan ya, kenapa sih harus perhatiin ini itu? Kan jenis motor ya sebetulnya tinggal. Nah lah itu ya Brancis ya. Jadi kalau buat Erik, motor itu udah kayak kaki untuk kita ya Brancis ya. Kemanapun kita pergi, kita pasti akan menggunakan sepeda motor ini. Dan kalau sepeda motor kita rewel, lagi kena demam, waduh, ya wes alamat aktivitas kita juga sedikit terganggu Brancis. Apalagi tips untuk perawatan, Erik ulangi ya dari awal ya. Tadi yang pertama, manasin motor setiap harinya, ganti oli secara rutin, cek aki, fan belt,
sudah. Terus apa lagi? Kalau ban itu udah seperti motor ini biasanya ya, Brancis ya. Oh iya, di saat menggunakan, nah ini juga penting banget ya, Brancis ya. Gimana cara kita menggunakan motor matic? Itu maksudnya, itu juga penting banget, Brancis. Jadi nggak hanya perawatan yang keren gitu ya, yang wes tak ganti oli loh gitu. Bensin juga nggak pernah telat, ban juga nggak pernah gundul, tapi kok masih gini. Nah, itu mungkin sebabnya ada di cara kamu menggunakan. Jadi motor matic itu alangkah lebih baiknya digunakan kalau kita menggunakannya, sorry bahasa Erik kurang teratur ya. Jadi motor matic itu alangkah lebih baiknya kalau digunakan dengan kecepatan yang stabil, yang konstan seperti itu ya, Brancis ya. Jadi walaupun kita mau lari misalkan dari kecepatan 0 sampai 60 itu kalau bisa jangan di langsung ditarik sampai 60 itu jangan ya, Brancis ya. Lebih baik bertahap seperti itu. Selain makan BBM yang banyak, itu juga jelek buat mesin ya, Brancis ya. Kalau motor kamu udah dioprek, wah itu udah Erik udah nggak tahu lagi ya. Karena sekarang udah banyak banget motor matic yang dioprek dengan sehingga kecepatannya bisa melebihi kecepatan yang standarnya gitu ya. Jadi cara kamu menggunakan motor matic itu juga sangat berpengaruh banget, Brancis. Makanya motor matic itu mungkin antara satu dengan yang lain, walaupun jenisnya sama, tahunnya sama, tapi yang penggunanya beda, itu bisa saja motor maticnya juga berbeda keadaannya, kondisinya, Brancis. Terutama kondisi mesin ya, seperti itu. Kalau kondisi luar fisik seperti itu mungkin udah berbeda ya, antara box dan sebagainya, lampu. Kalau Erik nggak begitu ini ya kalau masalah penampilan luar. Yang penting mesin. Jadi menggunakan motor matic itu tentunya juga berbeda dengan ketika kita menggunakan motor manual seperti biasanya, Brancis. Kalau di motor manual kita mungkin bisa ini ya, langsung narik kecepatan dari 0 sampai 60 bahkan 100 km itu langsung kita tarik, itu bisa. Karena ada giginya gitu ya. Kita langsung ganti gigi bisa. Tapi kalau matic itu ompong, bro. Matic itu ompong, bro and sis. Makanya kita harus berhati-hati ini ya, ketika kita menggunakan motor matic. Walaupun itu keluaran terbaru juga nih ya, keluaran terbaru, alangkah lebih baiknya kita tidak menggelak, pokoknya narik kecepatan dengan waktu yang cepat juga seperti itu. Nggak tahu lagi kalau motor kamu menggunakan NOS ya, Brancis ya. Itu jadi banyak sekali yang perlu kita perhatikan ya ternyata kalau kita menggunakan motor matic gitu, terutama perawatannya, agar supaya motor matic kita itu awet, bisa digunakan 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun bisa digunakan dengan baik. Wah, itu pasti motornya City Miwir banget nih ya, Brancis ya. Terus apalagi ya yang mungkin hal-hal yang krusial di motor? Ban tadi ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Ban itu juga memegang peranan terpenting saat kita berkendara, Brancis. Karena dengan adanya ban yang baik, tentunya kita juga aman di saat kita berkendara, apalagi dengan kecepatan yang tinggi banget. Ya mungkin itu ya, Brancis ya, video dari Erik untuk sore hari ini. Thanks banget yang udah ngeklik video ini.
Thanks banget yang udah nonton sampai selesai. Semoga kamu sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, yang positif-positif aja. Dan semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan akhirnya video untuk sore hari ini harus akhiri ya. Thanks banget Bro and Sis. Bye.